Balik lagi di Taman 10 Podcast barengan gue Akbar Prakasa. Di episode kali ini kita kedatangan duo maut nih. Dari duo ganteng nih, Mas Rizal Faris. Mas Faris sama Mas Rehan. Tepuk tangan lu dong. Bisa ketuk-ketukan soalnya. Mas Faris, Mas Rehan, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Ini dari mana nih? Lagi pada dari mana? Hari tadi? Kita kebetulan dari Mentasi yang di Pondok Bambu tadi lagi Oh, ada dari acara. sana. Iya. Oh, iya. Nih, ini dari Mas Faris sama Mas Rehan ini dari tenan Mentaisi ya, Mas iya, ya. betul. Di tenan nomor berapa? Tenannya? Nomor 39. Nomor 39, ada di sebelah kasir pokoknya. Tadi kasirnya tutup tuh. Mas. Kasirnya tutup ya, di situ. Kasirnya situ doang ya buka ya. Mas, boleh ceritain sedikit dong tentang Mentaisi. Mentaisi itu apa sih? Oke, jadi Mentasi itu sebenarnya kita fokusnya di makanan-makanan Jepang, Oke. khususnya fast food. Nah, ini kayak bisa di sini dilihat nih kayak Mentasi itu nasi Jepang, terus kita ada saus spesialnya juga, saus mentai. Saus mentai. Ada daging-dagingnya mulai dari salmon, ayam sama kani. Itu kalau specialty kita di situ. Mentai. Bedanya sama mayonnaise tuh apa tuh, Mas? Jadi Beda. mentai itu Apa sih? Ya. Jadi kalau mentai itu sebenarnya nama sausnya. Ya kan? Oke. Saus mentai. Jadi kadang orang tuh suka keliru. Misalkan mentai ini gue pengen beli mentai, tapi makanan mentai padahal saus mentai. Sausnya yang Iya, mentai, bukan makanannya. bukan makanannya. Oh. Makanya sekarang adalah kayak dimsum mentai kayak gitu. Nah, ini Mentai sini berdirinya dari kapan, Mas? Kan kalau dari saya pribadi ya, taunya mentai ini kan semenjak pandemi nih. Oh, Semenjak iya. pandemi corona ini teman-teman saya kebetulan banyak yang jualan ya kayak gini. Dadakan. Sama mentai Benar. dadakan. Nah, makanya ini saya mau tanya, kan mentai sini udah banyak buka cabang ya. Berarti ini udah lama dong ya, bukan pas pandemi doang dong ya? Kita udah setahun ya. Sudah setahun, lebih. startnya Juli tahun lalu. Tahun lalu. Udah setahun. Udah setahun. Iya. Kirain pas lagi corona kemarin baru buka. Nah, udah main lama lah. Udah lumayan. Di mana, Mas, bukanya pertama? Pondok Bambu. Iya, Pondok di Bambu? Jakarta Timur. Itu cabang pertama Oke. kita. Terus lalu? Lalu yang kedua kita ada di Rawamangun, daerah Jakarta Timur juga. Huh? Nah yang ketiga ada di sini. Oh, yang ketiga. Oh, berarti ada tiga ya. Baru ada Yang tiga. satu di sini. Berarti, nah, tenan mentai sini baru masuk ya, Mas, ya, kemarin ya? Baru. Kemarin bulan apa sih masuknya? Kita masuk bulan Juli, akhir Juli. Nah, Mas Rehan sama Mas Faris nih kenalnya dari mana nih, Mas? Kok bisa tiba-tiba bikin bisnis mentai nih? Kalau boleh tahu. Jadi gua sama dia waktu kelas 10 nih SMA. SMA. Gua Satu SMA kita. satu SMA gitu, teman SMA lah. Di mana? Kita SMA di SMA 12 Jakarta. Sama 12 Jakarta. Klender. Heeh. Iya. Nah, terus kuliah misah. Tiba-tiba dia nih ngajakin bisnis yuk. Bisnis apa nih? Kanan, mentai. Oke. Jalan sampai sekarang setahun. Oh, jalan sampai sekarang. Oh, berarti berdua doang ya? Memang ya? Dua doang. Iya, betul. Oh, iya. Nah, memang kenapa milihnya mentai? Kenapa nggak kayak kalau saya dulu sempat jualan bebek Madura itu karena saya pencinta bebek. Nah, berarti kalau kalian dasarnya apa? Dasarnya itu jadi sebetulnya kalau kita berdua dibilang suka mentai pun gak terlalu suka gitu. Itu malah nggak terlalu suka. Tapi justru kita ngelihat kayak oh di sini lebih banyak opportunity-nya untuk kita dapetin. Ya gimana sih? Dulu kan kita pas buka masih mahasiswa ya kan. Mahasiswa ketika udah ngeliat profit dikit, ayolah sikat aja gitu loh. Dan emang mentai ini masaknya simple. Beda nggak kayak misalkan kita bikin ayam geprek atau bebek apa gitu loh. Dan basic kita berdua kan emang nggak ada yang di sekolah masak atau apa gitu. Jadi ya ini kita pure benar-benar riset sendiri. Dapat dan alhamdulillah ya orang-orang banyak yang suka kayak gitu. Awal sih kita ngasih ke teman dulu nih semisal kayak gitu kan. Gimana dari mereka juga tanggapannya positif. Udah akhirnya kita coba buat berani buka satu outlet di Pondok Bambu itu pertama. Itu langsung itu tuh apa namanya buka ruko langsung. Enggak, jadi di sana itu kita nyatu sama coffee shop lah ada di sana. Nah, Mas, ini kan buat yang belum tahu, tapi ini kan berarti kalau menurut saya ini pasarnya lebih ke anak muda nih ya kayaknya. Tapi yang kalangan atas yang udah berumur gitu
pada doyan juga nggak sih? Kalau kita biasanya selain anak muda nih, biasanya ibu-ibu hamil yang kayak dia pengen coba masakan yang Ngidam. iya ngidam. Biasanya malam-malam tuh kan. Terus juga makanan Jepang kan orang kenalnya kayak ya makanan sehat lah gitu. Jadi kayak emang lumayan dicari dan makanan Jepang juga ya cocok lah untuk diet gitu katanya. Oh gitu, ini cocok untuk diet. Iya. Oh, ini kan pedes ya berarti ya? Kalau saus itunya kan pedes ya mas, saus mentainya ya? Nggak pedes nggak terlalu sih? pedes juga Nggak sih. terlalu pedes ya? Iya. Kita ambil yang rata-rata karena kan ada orang yang nggak suka pedas, ada yang suka pedas. Paling ketika ada orang misalkan request mau pedas, ya kita akalinnya mungkin pakai Chili powder. Chili powder. Oh, nggak pakai wasabi kan? Wasabi tuh pedes juga tuh. Nah, Iya. cuma kan Bedanya kalau wasabi apa? wasabi itu kan lebih ke arah misalkan kalau Tajam. makan, ya dia pedesnya itu kan pedes tajam ya. Oh, Mungkin kalau iya. kita jual sushi agak nyambung lah gitu. Oh, Ya. cuma kalau ini untuk nggak dicampur- nyambung. Ini kan nasi ya, Heeh. dicampur sama wasabi itu jadi kayak Emang mungkin nggak bentrok ini lah ya? nggak match. Oh, iya. Berarti dia kayak bukan sambel ya? Ini sambel bukan sih? Kalau misalnya sambelnya Jepang ya kayak? Sambelnya Jepang. Sambelnya Jepang ya. Iya. Mayonnaise Dia belum Jepang lah. beradaptasi aja kan. Nah, kalau dari pribadi masing-masing nih, dari Mas Faris sendiri, apa memang langsung pas lulus SMA langsung bisnis? SMA ya berarti ya? Kita ketemu SMA. Pas SMA, berarti bisnisnya itu pas sudah kuliah atau pas lulus SMA itu? Pas kuliah. Pas kuliah. Pas kuliah. Iya. Nah, kalau dari Mas Faris sendiri sekarang apa namanya ada pekerjaan lain nggak selain bisnis Mentaisi ini? Kebetulan kan kita masih sama-sama kuliah nih berdua. Oh, masih Ah. kuliah. Cuma Iya. bedanya dia masih semester, lu berapa semester berapa sih? 6 kayaknya kalau 6 Semester masuk Oke ya. Kayaknya. udah kelamaan kuliah. Oh, Gua udah mau selesai. Oh. Nah, cuma ya masih belum tahu ntar kemana gitu kan. Oh, Jadi iya. kita udah deh jalanin mentai dulu aja. Oh, berarti masih pada kuliah ya, Mas? Di Masih. mana? Kuliah di mana? Kalau gua kuliah di Unsud Purwokerto. Loh, Hmm. oh jauh dong ya? Ini Lumayan. lagi corona sih ya, lagi jadinya corona lagi. plus juga udah mau kelar lah, udah nggak ada kuliah juga kita. Kok Mas Rehan gimana? Kalau gue di UI. UI. Depok, Lah, betul. sama dong gue juga. Oh, lu UI juga? UI, gue lulusan. Gue di MAIS-nya Mas, PNJ, MAIS Oh, D4-nya. iya. Lu di mananya? Gue di VIA ngambil niaga. Oh. Pecahan divisi. Iya. Wih, nah UI berarti tinggal Mas di Depok enggak? Enggak, sama daerah dia juga. Klender juga. Klender juga ya berarti. Iya. Iya. Mau nyobain bisnis lain atau mau fokus di Mentaisi aja nih? Kira-kira? Kalau untuk sekarang sih kita masih fokus di Mentaisi aja dulu. Mentaisi. Betul. Project next-nya apa? Kalau dari Mentaisi, apakah mau buka cabang lagi atau gimana nih? Kemungkinan sih kalau project next-nya kita lebih ke open franchise. Oke. Karena kan kita jujur ngelola 3 aja nih udah pusing banget gitu. Gimana kalau kita berdua udah punya kerjaan masing-masing kayak gitu. bener. Kan nggak menutup kemungkinan kita masih kerja juga nih, entah nyoba di kantoran atau di mana gitu. Nah, kemungkinan ya jalan satu-satunya kemarin kita pun udah ngomongin open franchise kali ya. Open kayak franchise. Udah bisa mau sekarang nih biar kasih tahu ke yang nonton nih. Jadi Gimana, kalau mau gimana? franchise nih langsung Ya. aja dari sini. Ke Instagramnya langsung siapa tahu kan, siapa Iya. tahu cocok jodoh. Bener, kok nggak langsung aja datang ke Taman 10 ya? Betul. Ah, boleh Langsung tuh, nih boleh, Taman boleh, 10. boleh. lihat testeran makanannya. Yo, kan? bener. Kan Betul. kalian berdua sering nongkrong di sini kan, sering Iya. stay juga di Iya, sini kan. betul. Jadi langsung datengin Taman 10 tenan nomor Nomor 39. 39 dekat kasir yang tutup pokoknya Kasir kasir. yang tutup. Kenapa tuh pengelola tuh? Nah, Mas, kan kalau ada saran-saran nggak sih nih buat para yang sumuran Mas nih atau yang lebih di bawah deh yang baru lulus kuliah, yang baru lulus SMA misalnya mau mencoba bisnis nih. Saran dari kalian tuh seperti apa sih? Gitu. Kalau saran dari gue sih paling ya beraniin aja diri, coba-coba, karena banyak yang cerita ke gue juga kayak pengen mulai bisnis tapi malu sama teman karena dikata jualan padahal baru lulus Iya, kayak kan jualan gitu. padahal kan ujung-ujungnya cuan-cuan juga kan. Iya, itu cuan. Cuan, gitu aja. Iya, omongan mah gak usah didengerin. Beraniin diri aja sih kalau misalkan dari gue gitu. Beraniin diri ya. Tapi harus tahu dong, maksudnya produk yang mau dibisnisin tuh apa, harus Jelas. mendalami dulu dong Jelas. berarti. Betul. Nah, kalau misalnya dari kalian mendalami itu berapa lama tuh? Kemarin pas yang Mentai ini buka. Awal kita buka itu kurang lebih sebulan. Sebulan. Itu kita risetnya. benar-benar riset, terus prepare dari segi brandingnya. Oke. Benar-benar sebulan lah ya. Mhm. Ya. Sebulan kita ngabisin langsung opening habis itu.
berarti harus mendalami dulu dong ya, harus mendalami Betul, dulu pasti. bisnis pasti ya. Nah, cara masaknya tahu berarti mana Mas pas buka itu? Cara masak harus tahu. Harus tahu. Harus Itu tahu. yang paling penting tuh. Harus Iya. tahu. Oh, iya. Nah, yang membedakannya apa nih? Kalau saya tanya nih, membedakan mentai ini sama mentai-mentai yang lain tuh apa? Yang membedakan itu Pasti ya harus ada jelas- signature dong. Pasti. Pasti kalau Iya, dari betul, awal nih, betul. gue mau bikin mentai misalnya. Tapi Hmm. kalau dari saya pribadi sih saya pengen ada signature nih yang beda dari yang lain nih. Kalau dari mentai sini sendiri apa sih Mas? Kalau dari kita saus ya. Sausnya. Sausnya Kenapa tuh? kan kalau misalkan dilihat nih di gambar ini nih, saus kita ada kemerahan kan. Oke. Nah, plus biasanya kalau misalkan mentai-mentai lain ada kuning keputihan. Kalau kita merah dan ada satu bumbu Cabenya rahasia. banyak nih berarti nih. Enggak. Oh, enggak. Enggak pedas. Oh, nggak pedas Nggak ya? pedas, nggak pedas. Ada bumbu rahasianya. Ada berarti bumbu ya? rahasianya, gitu. Cinta berarti itu. Ini kebetulan kita udah pernah nyobain nih mas-mas yang di belakang ini udah pernah nyobain nih pas fast food. Gimana rasanya masnya? Luar biasa lah. Luar biasa. Luar Tapi ini biasa enak, banget. enak. Kalau dikasih suka gratis. Iya gratis. Enak lah pokoknya. Iya. Tapi nih range harganya berapa Mas kalau boleh tahu? Kalau kita range harga ini mulai dari 25 ribuan. 25.000 sampai 25.000 sampai 50.000. sampai 50.000. Itu di semua outlet sama tuh ya? Kalau kalau harga yang di outlet lain mungkin kita ada harga yang lebih murah lagi. Oh iya. Kenapa Menyesuaikan ini tempat lah. Di sini lebih mahal pada banget. Ya karena di sini sistemnya 80% 20% ya Mas. Betul, Ya. betul. Jadi mungkin Ya harap tapi masih worth it lah. Worth Kalau it, misalnya jelas. 30.000, berapa 25.000. 25.000. Wah, itu mah 25.000. teman-teman saya yang pada jual biasanya jualnya pada kayak 55.000, 30 ke atas. Oh, iya. Tapi emang modalnya emang sebesar itu Mas, tapi enggak sebenarnya ya. modal. Ya ini ngomongin dapur deh, jangan nggak usah jawab. Kepo banget gue. Nah, Mas, ini kan lagi pandemi gini nih. Kalau dari segi, ya bisa disebut lah, Mas kan masih pada muda nih, millennials lah ya ngomongnya. Kalau dari kalian itu apa namanya promo-promo atau cara penanggulangan nih di bisnis kalian di masa pandemi ini tuh kayak gimana sih? Nah, kalau dari marketingnya sih kita harus mastiin nih ke customer kita. Kalau misalkan makanan yang kita buat itu udah terjamin kesehatannya, Terjamin, pasti oke. itu nomor satu. Itu harus udah terjamin kesehatannya. Kedua, buat mereka kan nggak bisa keluar nih. Kita gedein promosi kayak di sistem-sistem pengantaran, GoFood, GrabFood. Oke. Nah, itu lumayan lumayan kencang pas di masa pandemi ini. Oke, iya. Dan yang ketiga ya paling ya kayak konten-konten jangan Itu harus tangan, iya, yang itu gitu-gitu. harus itulah ya, harus kenceng-kencengnya Harus tuh ya, kenceng. kenceng-kencengnya. Betul. Oh, kemarin pas pandemi awal-awal sempat ada yang tutup nggak? Toko. Sempat ya. Yang di mana? Pondok Bambu. Ini mana Kalau bambu itu itu? kan kebetulan kita baru adanya yang di Pondok Bambu. Iya. Nah, jadi sempat tutup lah waktu itu karena benar-benar kayak orang-orang mungkin lagi berpikirnya gue nggak mau beli di tempat lain, gue aja yang masak sendiri karena Iya, masih aware sama adanya COVID itu kan. Cuma seiring berjalannya waktu, apalagi kan waktu itu masuk ke bulan Ramadan, ya mungkin orang udah jenuh lah ya Iya, sama bener, makanan yang ada di rumah. iya, Ya akhirnya iya, kayak, iya. ya udahlah, gue pesen aja gitu. Tapi berarti waktu itu abis itu pas pandemi kan banyak tuh yang mentai-mentai yang tadi saya bilang tuh, itu berarti salah satunya mentai sih juga berkeliaran juga dong ya di dunia apa namanya? Ya, alhamdulillah tuh. Iya. Jadi flow-nya gini, ketika awal banget adanya COVID, Hah? itu kita benar-benar drop kayak Oke. gitu, Mas. Cuma setelah ada ya masuk bulan Ramadan, yang orang-orang udah mulai jenuh yang tadi saya bilang, ya akhirnya naik lagi tuh di situ. Cuma berhubung karena banyak yang kayak jadi entrepreneur dadakan, Iya, ya kan? benar. home production. Iya. Ya kita sih nggak menyalahkan Iya, ya kan, iya, semua iya. orang kan punya hak nih Punya buat hak bikin lah, mentai lah. iya, benar. Ya kita ngeblas tuh di situ bahwa ya lo beli ya udah terpercaya aja nih gitu. Oh, itunya Betul. itu tekniknya di situ ya. Tekniknya di situ. Iya. Jangan lo beli karena lo nggak enak nih temen kayak gitu. Iya, bener-bener. Berarti tapi udah punya pasar sendiri dong ya sebenarnya Mentaisis dari sebelum para mentai-mentai itu berkeliaran, Mentaisis udah punya pasar sendiri dong ya sebelumnya. Udah sih. Udah. Udah ya. Karena bisa dibilang di daerah kita pun kita bisa dibilang salah satu yang pertama lah gitu. Oh, di Pondok Bambu itu. Iya. Iya. Nah, sebelum corona itu ramai nggak Mas di situ Mas tempatnya? Lumayan. Itu. Jadi gini, sebetulnya kalau pasar kita itu lebih ke arah GoFood atau GrabFood. Oke. Jadi kalau secara dine in itu nggak terlalu tinggi lah demand-nya.
Tapi Dia malah ojek yang online. yang ojek online ya, Ojek yang online ya. pengantaran ya, yang delivery yang. Karena kan basicnya kembali lagi ya pasar kita itu lebih ke arah anak muda, ke segmen lagi nih yang cewek kayak gitu loh. Basicnya Malah kan lebih ke cewek. cewek Cewek. justru. Betul. Oh, iya, tapi emang bener juga sih. Saya Iya. juga tahu ini dari istri saya juga sih, dia Oh, tahu gitu. mentai-mentai. Iya, Iya, iya. bener. Cewek kan cenderung lebih ke tipikal mager ya Iya, kan. BM, Di rumah iya. aja deh gue daripada gue datang ke sana kayak gitu. Oh iya. Nah, kasih tahu dong nih buat para yang nonton apa namanya? Apa ya? Tadi gua mau apa ya? Tadi gua mau ngomong apa ya? Ya maksudnya saran buat para yang nonton yang mau mulai bisnis. Tadi kan kita balik lagi tadi ya, kalau Iya. kata Mas Rehan kan katanya harus berani dulu, Iya. harus berani gitu. Karena kalau dari Mas Faris, Berani sih penting, tapi yang paling pentingnya lagi adalah pertimbangannya sih. Karena jangan sampai kita udah mencoba tapi kita nggak ada pertimbangan yang ada nantinya kita bangkrut, ya Iya. kan? Kita nggak bisa ngelanjutin bisnisnya lagi. Oke. Kan banyak nih sekarang trennya anak muda. Apa sih kalau ada anak muda pasti ada coffee shop, ya nggak? betul, iya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa setiap hari bahkan itu setiap belokan ada coffee shop baru. benar. Dan nggak tahu arah coffee shopnya itu mau kemana. gitu. Iya. Jadi lebih baik dimatengin dulu. Kalau emang entah mau di industri kopi atau di industri makanan, itu benar-benar dimatengin dulu supaya jangan sampai kalian itu bisnis hanya sekedar tren, Iya, jangan sekedar kayak haji pengen- mumpung ya, jangan Haji haji mumpung. mumpung. Iya. Yang akhirnya kayak cuma buat meningkatkan apa ya, gaya hidup mereka. Iya benar. Karena banyak banget mas yang kayak ibaratnya kayak gini. Lu buka kopi, iya gua buka kopi di sini men, kayak gini segala macem. Nggak nyampe 3 bulan tutup. Tutup. Kan sangat disayangkan gitu. Nah kalau sebenarnya kalau bisnis itu bener nggak sih mas, harus modalnya tuh harus besar, maksudnya harus siap ya, kalau pas siap bangkrut sih harus siap mental ya, kalau Iya, misalnya- tapi iya. modal emang harus besar nggak sih mas? Enggak juga Enggak sih juga. sebetulnya. Jadi kembali lagi sebenarnya ke orangnya itu, ke pribadinya ya. Oke. Ketika dia tahu mau bikin sesuatu, apa halnya tersebut ya dia udah tahu rengan harganya dia untuk gue modal awal itu harus berapa sih kayak gitu. Betul, harus sudah ada hitung-hitungannya ya. Iya, Betul. iya. Heeh. Oh, oke. Nah kemarin itu berapa tuh? Kalau franchise sih 20. Boleh tuh. Oh, kalau bisa franchise bisa diomongin sekarang? Ya, kalau ngomong Nih nanti kalau misalnya mau franchise tinggal hubungin aja ya nomor yang di sini nih. Ya. Nomor di sini, nomor di mana ya? Ntar biar Irfan yang enggak ngedit. ke Tamrin 10 dulu aja. Iya betul, Ya, ke Tamrin Cobain 10 dulu. makanannya. Tamrin 10 nyobain dulu, kalau misalnya jatuh cinta open franchise bisa. Iya, Berarti boleh. sistemnya franchise apa mitra, jatuhnya mitra gitu? Kalau untuk selanjutnya kita lebih ke franchise. Franchise, berarti sudah legal dong ya? Maksudnya Iya. udah ada CV atau PT-nya? Iya, udah harus ada badan hukum Oh, pasti. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Faris, Mas Ya, Rehan siap-sama, Mas. Sama-sama, buat Mas. chit-chatnya, buat masukan-masukannya buat para yang mau pebisnis, yang mau mulai bisnis gitu, bisa langsung, apalagi bisnis mentai, bisa langsung cobain dulu di Tamrin 10, nanti tinggal hubungin aja mas-mas yang ganteng ini. Oke, kalau gitu sampai jumpa di podcast selanjutnya, dadah!